ada satu bangsa yang tidak membangun rumah dari kayu, tidak dari tanah, tidak dari bata. Mereka memahat gunung. Bukan batu kecil, bukan tebing biasa, tapi gunung besar. Yang mereka lubangi, mereka bentuk, hingga menjadi istana di dalam batu. Mereka merasa aman, mereka merasa tak tergoyahkan, mereka merasa tak akan pernah hancur. Mereka adalah kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah peradaban Arab kuno atau kaum yang hidup setelah kehancuran kaum Ad. Mereka mahir memahat gunung menjadi rumah megah di wilayah Al-Hijr. Kaum ini dibinasakan Allah karena menyembah berhala, membangkang dakwah Nabi Saleh alaihissalam, dan membunuh unta betina mukjizat mereka. Akibatnya, mereka ditimpa azab berupa gempa dan teriakan keras. Mereka tinggal di wilayah berbatu dan pegunungan. Mereka diberi kekuatan fisik, kecerdasan teknik, dan kemampuan memahat gunung. Mereka membangun rumah di dalam batu agar tahan dari panas, badai, dan bahaya. Secara dunia, mereka adalah bangsa maju. Tapi seperti kaum sebelum mereka, kemajuan itu membuat hati mereka keras. Lalu Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Nabi Saleh alaihissalam diutus kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Namun, mayoritas mereka kafir, sombong, dan menganggap Nabi Saleh terkena sihir. Nabi Saleh berdiri di tengah lembah berbatu itu dan berkata, "Sembahlah Allah saja, jangan melampaui batas, jangan rusak bumi ini." Namun, seperti kaum Ad, mereka merasa tidak butuh peringatan. Mereka berkata, "Wahai Saleh, kalau engkau benar, tunjukkan tanda." Dan Allah memberikan mukjizat yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka menunjuk sebuah batu besar, batu keras, batu yang mustahil retak. Dari batu itulah, atas izin Allah, keluar seekor unta betina. Bukan unta biasa, bukan hewan biasa. Ini adalah tanda dari Allah. Nabi Saleh berkata, "Biarkan unta ini hidup, jangan sakiti dia." Unta itu memiliki aturan minum. 1 hari untuknya, 1 hari untuk mereka. Ini ujian sederhana, tapi kesombongan membuat mereka marah dan membuat beberapa pemuka mereka bersekongkol. Mereka merasa terganggu. Bagaimana mungkin seekor unta menjadi simbol kekuasaan Allah di tanah yang mereka kuasai? Dan akhirnya unta itu dibunuh. Atas kejahatan pemuda tersebut, Nabi Saleh menjadi sedih hingga akhirnya mengungkapkan akan datang azab bagi mereka, kaum Tsamud, apabila kukuh di jalan yang salah. Nabi Saleh berkata, "Bersiaplah, dalam 3 hari azab akan datang." 3 hari, waktu yang cukup untuk bertobat. Tapi mereka justru menertawakan. Gejala kedatangan azab terlihat saat hari pertama. Wajah mereka berubah menjadi kuning saat hendak bangun dari tidurnya. Hari kedua, wajah mereka nampak merah. Hingga hari selanjutnya, yaitu hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Sebelum hari datangnya azab, Nabi Saleh dan pengikutnya telah meninggalkan pemukiman kaum Tsamud, sehingga mereka terhindar dari penyakit tersebut. Penyakit yang menimpa kaum Tsamud justru tidak membuat mereka sadar. Parahnya, mereka murka dan ingin membunuh Nabi Saleh. Ketika mereka hendak membunuh Nabi Saleh, pertolongan datang dari Allah. Atas izin dan kebesarannya, mereka ditimpa batu-batu besar, gempa bumi yang mengguncangkan mereka, dan petir yang menyambar-nyambar. Kaum Tsamud bukan hancur karena lemah. Mereka hancur karena menantang kebenaran, merasa paling pintar, dan melampaui batas. Gunung yang mereka pahat tidak bisa melindungi mereka dari satu perintah Allah. Hari ini manusia juga membangun gunung, teknologi, kekuasaan, dan sistem keamanan. Tapi kalau hati sudah keras, tidak ada benteng yang cukup kuat. Karena kekuatan terbesar bukan pada batu, tapi pada ketaatan kepada Allah.